Kepada para pemirsa yang saya hormati, saat ini saya akan menceritakan cerita di mana saat Dewagana meruat ibunya, yaitu Betari Durga. Ketika Dewa Siwa menganggap kutukannya kepada istrinya, yaitu Dewi Uma, yang menjadi Durga Dewi akibat istrinya berbohong saat mencari susu lembu. Maka Dewa Siwa memerintahkan anak beliau, yaitu Dewagana, agar datang menemui ibunya, yaitu Dewi Durga, yang saat ini sedang berada di kuburan Daha. Namun untuk bisa meruat Dewi Durga, tentunya dibutuhkan pengetahuan sehingga nantinya mampu mengembalikan kesucian dan wujud Dewi Durga agar bisa kembali wujud menjadi Dewi Uma. Untuk itu, Dewa Siwa memberikan beberapa pengetahuan kepada Dewa Ganapati. Di antaranya, diberikan pengetahuan Sang Hyang Aji Astiswarya yang memiliki kemampuan untuk mucahan atau menghancurkan dan menyucikan dunia. Diberikan juga Aji Cintamani yang mampu menghancurkan segala hal yang menakutkan, serta diberikan pengetahuan agar mampu mengetahui perwujudan Sang Hyang Sadasiwa yang berupa mantra-mantra seperti mantra Isana Murdaya, Tatpurusa Waktraya, Agora Herdayaya, Bamo Dewa Guhyaya, Sadya Jata Murtaya, Awahana Mudra, Sadya Mantra, Pratista Mudra, Bamo Dewa Mantra, Sanidya Mudra, Agora Mantra, Arirodra Mudra, Tatpurusa Mantra, Pancamuka Mudra, Sang Hyang Kuta Mantra. Dan Dewa Ganesha juga diberikan pengetahuan Amarta Mudra serta pengetahuan Brahma Angga Siwa Angga Mantra. Kemudian diberikan lagi Gana Astawa beserta pengetahuan tentang pengolahan kebenaran yang ada di dalam diri. Begitu banyak Dewa Ganesha diberikan pengetahuan oleh ayah beliau agar nanti mampu meruat ibunya, yaitu Dewi Durga. Setelah semua pengetahuan bisa dikuasai oleh Dewa Ganesha, dan pada saat beliau akan meruat ibunya, terlebih dahulu Dewa Ganesha menghadap kepada ayahnya, yaitu Dewa Siwa, untuk berpamitan dan memohon restu dengan mengaturkan bakti kepada sang ayah. Setelah berpamitan, Dewa Ganesha menuju ke tempat ibunya dengan cara terbang di angkasa. Dan akhirnya beliau turun di kuburan Gandamayu. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke dalam kahyangan atau bisa dikatakan ke rumah ibunya. Ketika sudah berada di sana, lalu Dewa Ganesha mempersiapkan diri, memusatkan pikiran, melantunkan Asta Puja. Dan akhirnya muncullah Betari Durga serta diiringi oleh pengawal dan semua pasukan beliau dan semua rencang beliau. Ketika Dewi Durga muncul, segera Dewa Ganesha mendekat dan berbicara dengan Dewi Durga. Begini ucapan Dewa Ganesha, "Ibu, permalumkanlah yang Ibu Sri Durga Dewi. Saya putra Ibu datang menemui Ibu atas perintah ayah Dewa Siwa. Beliau memerintahkan agar saya putra Ibu meruat wajah Ibu yang sangat seram dan sangat mengerikan, sangat menakutkan, agar bisa kembali ke wujud semula Ibu, yaitu Sri Uma Dewi. Untuk itu saya mohon kebesaran hati dan pengertian Ibu. Untuk saat ini, saya tidak mungkin bisa memberikan penghormatan dan bakti saya kepada Ibu.
karena ibu saat ini masih berupa Sri Durga Dewi, yaitu bentuk yang menakutkan serta dipenuhi oleh aura kekerasan dan sifat Durga, sifat buta, sifat kala. Namun, setelah ibu kembali ke wujud semula, yaitu menjadi Dewi Uma, saat itu saya putra ibu, Ganesha, akan mengaturkan hormat dan sembah bakti di bawah kaki ibu. Begitulah kata Dewa Ganesha kepada ibunya Sri Durga Dewi. Mendengar perkataan Dewa Ganesha, murkalah beliau Sri Durga Dewi. Lalu berkata dengan perkataan yang sangat kasar. Begini kata beliau, kamu Ganesha, apa katamu dan apa tujuanmu datang ke sini? Begitu durhakanya kamu pada ibumu. Ingatlah dirimu yang masih bau kencur, tetapi merasa dirimu sudah mampu dan akan menunjukkan kesombonganmu di hadapan ibumu. Apa kamu kira aku ibumu, makhluk yang lemah, yang tidak punya kekuatan dan kesaktian? Dan agar kamu tahu Ganesha, dirimu saat ini bagaikan seekor kunang-kunang yang ingin menyamai dan melawat sinar bulan di saat purnama. Apakah engkau lupa? Aku ini ibumu, dewa sejagat raya. Saat itu, Bathari Durga berdiri tegap, lalu menunjuk ke arah Dewa Ganesha dengan tangan kirinya dan kembali berkata, kamu Ganesha, pulang kamu sekarang. Katakan kepada ayahmu, Dewa Siwa, aku ibumu tidak sudi untuk pulang ke Siwaloka. Tetapi, jika kamu tetap sombong dan angkuh, dan ingin melanjutkan meruat ibu, maka kamu akan ibu bunuh, dan akan kubakar tubuhmu. Begitu kata Sri Durga Dewi. Mendengar perkataan ibunya, bukannya merasa takut, malah menimbulkan rasa marah pada diri Dewa Ganesha. Dan lalu beliau berkata kepada ibunya, wahai ibu, lanjutkan, silahkan, teruskanlah amarah ibu kepada saya, putra ibu, agar supaya saat ini saya bisa mengetahui dengan jelas bagaimana kekuatan dan kesaktian ibu saat berwujud Durga Dewi. Begitu mendengar perkataan Dewa Ganesha, seketika Dewi Durga diam, mengkonsentrasikan pikiran kepada Sang Hyang Brahma Agni, yaitu api Brahma. Lalu keluarlah api dari kedua bola mata beliau. Dilanjutkan api muka yang keluar dari mulut beliau. Api perut buta keluar dari hidung beliau. Api pantara keluar dari telinga. Dan api percanda keluar dari ubun-ubun Ida Bathari Durga. Dan semua api tersebut tidak mengeluarkan asap, namun menyala sangat besar. Kemudian diikuti lagi dengan kala pisaca dengan yang keluar dari gesekan taring beliau. Ya, artinya sang buta kala dengan ini memiliki tangan 4 dan bermata 3. Saat itu Durga Dewi berubah wujud menjadi Durga Murti. Lalu semua api yang keluar dari tubuh beliau menyerang ke arah Dewa Ganesha, sehingga Dewa Ganesha diselimuti oleh api yang menyala yang sangat besar. Lalu Ganesha dilanjutkan lagi dimakan oleh sang buta kala dengan. Jika saya umpamakan keadaan Dewa Ganesha saat itu bagaikan sebuah gunung yang sedang terbakar, penuh dengan api. Lalu ingatlah Dewa Ganesha dengan semua pengetahuan yang telah diberikan oleh Dewa Siwa. Lalu beliau memusatkan pikiran pada Aji Sang Hyang Somya Maya, yang akhirnya bisa membunuh semua buta, dan ada juga yang kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dilanjutkan kembali oleh Dewa Ganesha dengan mengeluarkan ajian Cinta Mani yang memunculkan
Panca Amerta dari ubun-ubun Dewa Ganesha. Ditambah lagi dengan membacakan mantra suci Gana Astawa yang menghancurkan 5 api yang keluar dari muka Dewi Durga. Dan seketika berubah menjadi Panca Tirta atau 5 tirta. Semakin marahlah Dewi Durga dengan keadaan seperti itu. Kemudian Dewi Durga kembali mengeluarkan ilmu, yaitu ilmu Sangyang Cadu Sakti. Namun segera dihadapi dengan senjata Wirocana oleh Dewa Ganesha yang menyebabkan seketika hilang kekuatan Cadu Sakti dari Dewi Durga. Hal tersebut membuat semakin marah Dewi Durga dan berteriak bagaikan raungan singa. Akhirnya beliau hendak mengeluarkan kutukan. Namun segera Dewa Ganesha melepaskan senjata Bidura yang mengeluarkan cahaya bagaikan bulan purnama mengenai dada Dewi Durga, menyebabkan tubuh Dewi Durga terjatuh dan seketika lemas seperti kehilangan jiwa. Lalu segera dipangku oleh Dewa Ganesha dan diperciki tirta pengeredana keuripan, yang artinya tirta yang mampu membuat mereka yang pingsan, yang tidak sadar agar eling atau ingat dengan dirinya kembali. Saat tersadar, menangislah Dewi Durga dan mulai mengingat-ingat diri beliau. Dan saat itu telah kembali wujud semula menjadi Dewi Uma. Segeralah Dewa Ganesha bersujud di hadapan ibunya, mengaturkan rasa bakti kepada ibunya karena saat ini sudah berubah kembali menjadi Uma Dewi. Pada saat itu juga semua pengikut Dewi Durga datang memohon agar tidak dihukum atau mendapat amarah yang sama seperti tadi saat Dewa Ganesha sangat marah kepada Dewi Durga. Semua pengikutnya memohon agar diampuni. Berkatalah Dewa Ganesha pada semua buta, begini kata beliau, "Wahai engkau semua buta, sekarang aku perintahkan kamu agar tidak lupa menjaga pariangan tempat tinggal Dewi Durga. Mulai sekarang hingga selanjutnya yang ada di bumi Jawa, yang akan menjadi tempat perlindungan semua manusia. Dan pada saat mereka memuja dewa, kamu boleh memberikan anugerah atau petaka tergantung dengan besar kecil perbuatannya. Dan sekarang aku akan menyertai ibu pulang ke Siwaloka." Dan perkataan Dewa Ganesha diikuti dan dituruti oleh pengikut daripada Dewi Durga. Lalu Dewa Ganesha dan Dewi Uma kembali ke Siwaloka, dan kedatangan beliau berdua membuat senang hati Dewa Siwa. Begitulah cerita saat Sangyang Ganapati atau Dewa Ganesha meruat ibunya saat menjadi Durga Dewi kembali menjadi Dewi Uma. Dalam cerita ini dapat dipetik sebuah pengetahuan bahwa di dalam tingkatan kedewatan memang membedakan antara tingkatan dewa dan tingkatan buta dan kala. Ditunjukkan pada saat Dewi Uma menjadi Durga, di sana Ganesha tidak mau menyembah ibunya karena masih berwujud Durga. Dan ketika ibunya sudah kembali ke wujud Dewi Uma, yaitu Dewi dengan kesucian dan jauh dari segala bentuk keangkaraan, jauh dari bentuk kekerasan dan keseraman, di sanalah akhirnya Dewa Ganesha mengaturkan sembah bakti di bawah kaki ibunya. Dalam cerita ini juga menunjukkan bahwa Dewa Ganesha atau Dewa Sangyang Ganapati
memiliki kemampuan untuk meruat atau ngelukat atau menghancurkan segala bentuk kedurgaan. Artinya segala bentuk yang seram, bentuk-bentuk yang membuat rasa takut, beliau mampu untuk nyomil. Arti kata nyomil adalah menyucikan. Segala bentuk kekuatan seperti buta dan kala, maka semua itu bisa dilebur dan disomil agar menjadi suci oleh ide Sang Hyang Ganapati atau Dewa Ganesha. Sehingga sering kita jumpai di Bali saat diadakan upacara melancaran, yaitu pelawatan yang berupa rangde atau yang lainnya yang akan mengelilingi desa. Di sanalah dipasang di depan rumah masyarakat biasanya ada sanggah cucuk yang berisikan kober atau bendera Ganapati atau Dewa Ganesha, yang menunjukkan bahwa Dewa Ganesha lah yang memiliki kemampuan untuk meruat segala bentuk buta, kala, durga, dan segala hal-hal yang menakutkan dan yang seram untuk bisa menjadi suci kembali. Dan dari semua cerita yang sudah saya ceritakan, mungkin ada yang salah, yang tidak tepat, mungkin ada yang berlebihan atau kurang dalam pembacaan, dalam menceritakan. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan memohon juga jika ada yang mengetahui hal yang lebih benar lagi dalam cerita ini, mohon agar memberikan masukan agar saya di kemudian hari dari salah bisa menjadi benar, tidak selalu salah. Dan untuk itu saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan cerita ini saya akan akhiri sampai di sini, walaupun sebenarnya masih banyak sekali cerita yang harus diceritakan setelah cerita ini, seperti Sang Hyang Gana atau Dewa Ganapati atau Dewa Ganesha juga akan diperintahkan untuk melukat Sang Hyang Kumara. Saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak.